Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan labu kuning menjadi snack jadul, yaitu namanya kue lemet dari labu. Biasanya kan kalau kue lemet itu dari singkong, ini aku buat dari bahan labu kuning. Seperti apa prosesnya? Simak terus videonya. Siapkan terlebih dahulu untuk 500 gram labu kuning, kemudian kukus hingga benar-benar empuk dan matang. Kalau sudah empuk dan matang, selagi masih panas seperti ini, tambahkan 130 gram gula pasir, lalu haluskan hingga labunya ini hancur. Kenapa memasukkan gula pasirnya saat labunya masih panas? Supaya gula pasirnya ini bisa cepat larut. Selanjutnya aku akan siapkan bahan kering yang lain. Jadi di sini aku menggunakan 200 gram tepung beras, 50 gram tepung kanji, daun pandan serta setengah sendok teh garam. Ini semuanya campur jadi satu dengan labu yang sudah dihaluskan tadi, lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian nanti akan aku tambahkan dengan 400 ml santan, kemudian aduk lagi hingga tercampur rata semuanya. Setelah tercampur rata semuanya, lalu siapkan panci ya. Kemudian akan aku masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, ini aku masukkan semua. Kemudian masak hingga mengental. Jangan lupa ditambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Harus selalu sering diaduk ya untuk proses memasaknya, supaya tidak bergerak di bagian dasar, karena adonan ini cepat banget mengentalnya. Jadi sekali lagi gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar apinya supaya nanti tidak timbul kerak di bagian dasar panci. Nah, ini sudah mulai mengental. Kita tunggu sebentar. Nah, hingga seperti ini adonannya. Oke, kemudian angkat. Lalu siapkan daun pisang di sini. Kemudian ambil 2 sendok makan adonan. Lalu ini aku tambahkan dengan pisang ya, opsional saja untuk pisangnya. Boleh juga diganti dengan nangka ya, kalau pakai nangka itu akan lebih harum hasilnya, tapi karena dari kemarin aku muter-muter cari nangka itu susah, jadinya aku ganti dengan pisang aja. Nah, kalau sudah, lalu lipat bagian ujung seperti ini, lalu sisihkan terlebih dahulu. Lakukan untuk membungkus hingga semuanya selesai. Jadi untuk adonannya yang ada di panci ini sudah setengah matang ya, belum matang sempurna. Nanti akan kita kukus lagi supaya benar-benar menjadi matang untuk adonannya. Nah, ini karena pisang aku yang aku gunakan itu hanya sedikit, jadinya nanti sebagian ada yang menggunakan pisang dan sebagiannya tanpa pisang. Untuk jenis pisang yang bisa digunakan, bisa menggunakan pisang kepok atau pisang raja. Jangan pisang Ambon ya, karena nanti cenderungnya kalau pakai pisang Ambon itu akan terlalu lembek. Nah, ini semuanya sudah selesai dibungkus, kemudian siap untuk dikukus. Untuk mengukusnya, kukus kurang lebih waktunya 25 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup panci diberi alas serbet.
Oke, sekarang setelah 25 menit, kemudian akan aku angkat untuk kue lemet dari labu ini, kemudian akan aku diamkan hingga benar-benar dingin, karena kalau saat masih panas dibuka, bungkusnya itu akan kelet ya, apa sih istilahnya kelet ya, nempel gitu ya di bagian daun-daunnya. Jadi pastikan terlebih dahulu tunggu hingga benar-benar dingin, boleh disimpan di kulkas, baru setelah itu nanti disantap atau mungkin juga bisa untuk takjil untuk buka puasa. Nah, ini kemudian akan aku tunggu dingin terlebih dahulu. Oke, ini sudah dingin, kemudian saatnya aku perlihatkan bagian dalam. Oh, ini yang aku buka yang tanpa pisang ya. Jadi hasilnya kuning, cantik warnanya, karena memang bahan dasarnya dari labu kuning ya, jadi memang warnanya tampak kuning. Seperti ini. Nah, kalau sudah dingin itu tidak nempel-nempel atau tidak lengket di bagian daunnya, jadi saat dibuka itu mulus. Nah, ini yang menggunakan pisang. Seperti ini tampilannya untuk yang menggunakan buah pisang. Jadi bisa diganti pisang atau juga bisa diganti nangka. Kalau pakai nangka itu aromanya lebih harum. Oke, mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah cara berkreasi mengolah labu kuning. Nah, ini aku akan coba untuk memotong, sebaiknya seperti ini, langsung aja makan dari daun ya. Jadi daunnya itu dikupas, langsung daunnya itu untuk pegangan, nggak usah pakai sendok, itu lebih nikmat. Karena kalau pakai sendok ya tentunya akan nempel-nempel di sendok. Oke, demikian tadi saja untuk resep dan bahannya. Aku sertakan di akhir video. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.